Pipiku panas malam itu, di tengah pesta pernikahan kakak iparku. Tamparan Winda, ibu mertuaku, disaksikan ratusan tamu. Semua karena aku menolak memberikan rumahku. Mereka pikir aku, Nabila, akan hancur dan diam. Mereka tidak tahu bahwa 20 menit adalah waktu yang kubutuhkan untuk menghancurkan mereka semua. Tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nabila menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang terasa sesak. Ia berdiri di samping suaminya, Rangga, di lobi hotel bintang 5 termewah di ibu kota. Lampu kristal raksasa di atas mereka membiaskan cahaya ke lantai marmer yang berkilauan. Malam ini adalah pesta pernikahan Fania, kakak perempuan satu-satunya Rangga. Nabila adalah seorang wanita karir yang sukses. Ia membangun perusahaan kosmetiknya dari nol, menjadikannya salah satu merek lokal yang paling disegani. Ia cerdas, mandiri, dan sayangnya, terlalu sabar. Ia bertemu Rangga di universitas. Rangga saat itu adalah pria yang menawan, meski prestasinya biasa-biasa saja. Mereka menikah 5 tahun lalu, saat perusahaan Nabila baru mulai menanjak. Kini, situasi mereka timpang. Nabila adalah tulang punggung keluarga. Ia yang membeli rumah mewah tempat mereka tinggal, mobil-mobil yang mereka kendarai, dan bahkan memberikan uang saku bulanan yang jumlahnya fantastis kepada ibu mertuanya, Winda. Rangga sendiri bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Gajinya cukup, tapi jauh dari cukup untuk gaya hidup mewah yang selalu diinginkan oleh ibu dan kakaknya. Di dalam hati Rangga, ada campuran antara cinta, rasa terima kasih, dan iri hati yang tersembunyi terhadap kesuksesan istrinya. Ia benci merasa inferior, dan cara termudah untuk mengatasinya adalah dengan memihak ibunya. Bersikap seolah-olah semua kekayaan Nabila adalah milik keluarga bersama. Malam ini, Nabila merasa ada yang tidak beres. Ia membetulkan letak gaun desainer yang membalut tubuhnya. Gaun ini, seperti halnya seluruh pesta ini, dibayar lunas dari rekening pribadinya. Winda, ibu mertuanya, telah mengumumkan kepada seluruh keluarga besar bahwa ia dan Rangga yang akan membiayai pernikahan Fania. Nabila tahu itu bohong. Seminggu yang lalu, Winda datang ke rumahnya, menangis-nangis, mengatakan bahwa ia sudah terlanjur memesan hotel mewah dan vendor catering terbaik. Ia memohon Nabila untuk menalangi dulu, demi menjaga nama baik Rangga. Nabila, yang lelah berdebat, akhirnya setuju. Ia mentransfer miliaran rupiah, tahu bahwa uang itu tidak akan pernah kembali. Dan sekarang, ia melihat Winda berdiri di dekat pintu masuk ballroom, menyapa tamu-tamu penting, bertingkah seperti ratu yang mengadakan pesta. "Lihat ibu," desah Rangga di sebelahnya, matanya berbinar bangga. Beliau tampak bahagia sekali. "Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik." Nabila hanya tersenyum tipis. "Tentu, Mas. Demi kebahagiaan keluarga." Di dalam hatinya, Nabila merasa getir. Kebahagiaan keluarga ini selalu berarti kebahagiaan Winda dan Fania, yang dibeli dengan kerja keras dan uangnya. "Ayo masuk. Fania pasti sudah menunggu," ajak Rangga, menarik lembut tangan Nabila. Ballroom itu disulap menjadi taman bunga musim semi. Ribuan mawar putih dan merah muda menghiasi setiap sudut. Fania, sang kakak ipar, duduk di pelaminan bersama suaminya yang baru, Kevin. Fania tampak cantik, namun matanya selalu awas memindai para tamu, menilai pakaian dan perhiasan mereka. Fania, sama seperti ibunya, sangat materialistis dan manja. Ia selalu merasa berhak mendapatkan apapun yang ia inginkan. Pesta berjalan lancar selama 1 jam pertama. Nabila dan Rangga menyalami tamu, berbasa-basi, dan berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna. Nabila bisa merasakan tatapan Winda yang terus mengawasinya dari seberang ruangan. Winda, mengenakan kebaya berwarna emas yang mencolok, akhirnya berjalan menghampiri mereka. "Nabila, Rangga, sini ikut ibu sebentar," kata Winda,
Nadanya manis namun penuh perintah. Ia tidak menunggu jawaban, langsung berjalan menuju sudut ruangan yang lebih sepi, dekat area taman buatan. Nabila dan Rangga saling berpandang, lalu mengikuti. Ada apa, Bu? Tanya Rangga. Winda tidak menatap Rangga. Matanya tertuju lurus pada Nabila. Senyum manisnya tadi sudah hilang, digantikan oleh ekspresi serakah yang sangat Nabila kenali. Nabila, Winda memulai, suaranya pelan dan menusuk. Ibu dengar dari Rangga, kamu baru saja selesai membangun rumah baru di kawasan Pondok Indah. Yang ada kolam renang di dalam itu, kan? Nabila menelan ludah. Ia memang baru saja menyelesaikan proyek rumah impiannya. Rumah itu ia bangun untuk dirinya sendiri, sebagai tempat pelariannya, dan tidak ada 1 rupiah pun uang Rangga di sana. Ia bahkan belum sempat memikirkannya lagi karena sibuk mengurus pernikahan Fania. Iya, Bu. Memangnya kenapa? Jawab Nabila hati-hati. Winda tertawa kecil. Wah, hebat sekali menantu ibu ini. Makin kaya saja. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Begini, Nabila, kamu tahu kan, Fania dan Kevin itu pengantin baru. Mereka butuh tempat tinggal yang layak. Tidak mungkin kan mereka tinggal di apartemen kecil. Jantung Nabila mulai berdebar kencang. Ia tahu arah pembicaraan ini. Lalu, tanya Nabila, suaranya mulai dingin. Ibu pikir, kata Winda, seolah itu adalah ide paling brilian di dunia. Akan jadi kado pernikahan yang sangat indah kalau kamu memberikan rumah barumu itu untuk Fania. Anggap saja sebagai hadiah dari adik ipar yang baik hati. Nabila tertegun. Ia menatap Winda, lalu menatap Rangga. Suaminya hanya diam, membuang muka, pura-pura sibuk memandangi dekorasi. Rangga tahu soal ini. Ia pasti tahu. Ibu, kata Nabila, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ibu sedang bercanda, kan? Itu tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Suara Winda langsung naik 1 oktav. Kamu punya banyak uang. Rumah itu bahkan belum kamu tempati. Apa salahnya diberikan pada Fania? Dia kakak suamimu. Keluarga. Tapi itu rumah saya, Bu. Saya membangunnya dengan uang saya sendiri. Uangmu uang anakku juga. Potong Winda cepat. Sejak kapan kamu jadi pelit begini, Nabila? Dulu kamu tidak begini. Apa karena sudah kaya? Kamu jadi sombong? Lupa sama keluarga. Nabila merasakan darahnya mulai mendidih. Ia sudah menahan ini selama bertahun-tahun. Hinaan-hinaan kecil, permintaan uang yang tak ada habisnya, dan sikap suaminya yang selalu diam. Ibu, maaf, kata Nabila tegas. Saya sudah membiayai seluruh pesta ini. Miliaran rupiah. Saya rasa itu lebih dari cukup. Tapi untuk rumah, jawabannya tidak. Saya tidak akan memberikannya. Rangga akhirnya angkat bicara, tapi bukan untuk membela Nabila. Nabila, ayolah jangan bikin ribut. Ini hari bahagia Fania. Mungkin kita bisa bicarakan ini nanti. Bicara apa lagi? Bentak Winda. Kini menatap putranya dengan marah. Ibu maunya sekarang. Rangga, kamu ini bagaimana? Istri kamu membangkang begini kamu diam saja? Kamu itu kepala keluarga atau bukan? Rangga tampak pucat. Ia terjepit di antara ibu yang dominan dan istri yang, akhirnya, melawan. Seperti biasa, ia memilih jalur terlemah. Nabila, ayolah. Sayang, turuti saja kemauan ibu. Kan kita bisa bangun lagi nanti. Bujuk Rangga dengan suara pelan. Nabila menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Kita bangun lagi? Mas, kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Ini rumah hasil kerja kerasku. Justru itu, seru Winda. Kamu gampang cari uang. Fania tidak. Sudah, jangan banyak drama. Berikan saja kuncinya. Ibu tidak mau tahu. Kalau kamu tidak memberikannya, kamu sama saja menghina ibu dan Fania. Kamu mempermalukan keluarga besar kita. Winda melipat tangannya di dada. Matanya menyiratkan ancaman.
Ia yakin Nabila akan luluh seperti biasa. Nabila selalu luluh. Ia akan mengalah demi kedamaian rumah tangga. Tapi Winda salah. Malam ini berbeda. Nabila sudah sampai pada batasnya. Tidak, kata Nabila. Suaranya pelan, tapi mantap dan penuh penekanan. Jawabannya tetap tidak. Saya tidak akan memberikan rumah saya. Wajah Winda memerah padam. Ia tidak menyangka akan ditolak mentah-mentah. Apalagi di tempat umum seperti ini. Ia merasa harga dirinya sebagai mertua yang berkuasa telah diinjak-injak. Oh, jadi begitu, desis Winda. Kamu berani melawan ibu sekarang, ya? Baik, baik. Kamu akan menyesal, Nabila. Ibu pastikan kamu akan menyesal. Winda berbalik dengan gerakan tiba-tiba. Kebayanya yang berkilauan berdesir. Ia berjalan cepat kembali ke kerumunan pesta, meninggalkan Nabila yang gemetar karena marah dan Rangga yang membeku karena takut. Kamu sih, Nabila. Rangga akhirnya menyalahkan. Kenapa harus dilawan? Iakan saja dulu. Nanti kan bisa dibicarakan baik-baik di rumah. Sekarang ibu marahkan. Nabila menatap Rangga. Rasa cintanya yang dulu begitu besar, kini terasa hambar. Dibicarakan baik-baik? Seperti kamu membicarakan soal pesta ini? Atau mobil baru yang ibu minta bulan lalu? Atau modal usaha untuk pamanmu yang tidak pernah kembali? Kapan kamu mau berhenti bersembunyi di balik uangku dan membelaku, Mas? Rangga tidak bisa menjawab. Aku harus ke toilet, kata Nabila dingin. Ia berjalan pergi, mengabaikan panggilan Rangga. Ia perlu menenangkan diri. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan ia tidak tahu seberapa benar dugaannya. Setelah 10 menit di toilet, berusaha menenangkan diri dengan air dingin dan napas dalam, Nabila akhirnya kembali ke ballroom. Ia tidak bisa berlama-lama. Sebagai sponsor utama pesta ini, ketidakhadirannya akan memicu pertanyaan. Ia harus memasang wajah bahagianya kembali. Ia melihat Rangga sudah kembali bergabung dengan keluarganya di dekat pelaminan. Winda ada di sana, tertawa dan bercanda dengan para tamu, seolah-olah pertengkaran di sudut ruangan tadi tidak pernah terjadi. Namun, saat mata Winda bertemu dengan mata Nabila dari kejauhan, senyum itu menghilang sesaat, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh kebencian. Nabila merasakan firasat buruknya semakin kuat. Hadirin sekalian, suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Sekarang tiba saatnya untuk sesi foto bersama kedua mempelai dan keluarga besar. Kami persilakan Bapak Rangga dan Ibu Nabila, beserta ibunda tercinta, Ibu Winda, untuk naik ke atas pelaminan. Jantung Nabila serasa diremas. Ia harus berdiri di sana, di bawah sorotan lampu, di samping wanita yang baru saja mengancamnya. Ayo, Nabila. Rangga menghampirinya, menarik tangannya sedikit terlalu kasar. Ibu sudah di atas. Dengan langkah berat, Nabila menaiki tangga pelaminan. Ia berdiri di samping Rangga. Di sisi lain Rangga ada Winda, yang berdiri persis di sebelah Fania dan Kevin. Lampu blitz kamera mulai menyala. Mohon dirapatkan sedikit, Bapak, Ibu, seru fotografer. Senyum, semuanya. Nabila mencoba tersenyum. Rasanya seperti menarik otot wajah yang kaku. Ia bisa merasakan aura permusuhan yang memancar dari Winda di sebelahnya. Saat fotografer sedang sibuk mengatur ulang kameranya, dan musik mengalun pelan, Winda tiba-tiba bergeser mendekat ke Nabila. Ia tidak berbisik. Ia berbicara dengan volume yang cukup keras agar semua orang di pelaminan bisa mendengar. Jadi, bagaimana, Nabila? Desis Winda. Ini kesempatan terakhirmu. Berikan rumah itu sebagai hadiah, atau ibu akan buat perhitungan denganmu sekarang juga. Nabila terkejut dengan kenekatan mertuanya. Ibu, sudah saya bilang. Jangan membuat keributan di sini, jawab Nabila pelan. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Keributan? Winda tertawa sinis. Kamu yang membuat keributan dengan menolak permintaan ibu. Kamu mau mempermalukan ibu di depan semua orang. Fania, sang pengantin, menoleh. Ada apa sih?
Bu, Nabila kenapa lagi? Tanyanya dengan nada manja, seolah Nabila adalah anak kecil yang nakal. Biasa, sahut Winda, suaranya semakin keras. Adik iparmu yang kaya raya ini pelitnya minta ampun. Ibu minta rumah barunya untuk hadiah kalian saja dia tidak mau. Beberapa tamu di meja terdekat mulai menoleh, penasaran dengan drama yang terjadi di panggung. Pembawa acara tampak gugup. Ibu, cukup, kata Nabila. Suaranya bergetar. Ia merasa ratusan mata kini tertuju padanya. Ini pesta Fania. Jangan dirusak. Kamu yang merusaknya, bentak Winda. Ia tiba-tiba mengambil langkah maju dan, di luar dugaan semua orang, merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang berdiri di dekat panggung. Suara tawa Winda yang terengah-engah tiba-tiba terdengar di seluruh speaker. Musik langsung berhenti. Selamat malam, para tamu undangan, seru Winda ke mikrofon. Seluruh ballroom kini hening total. Semua mata tertuju padanya. Rangga, ibu, apa yang ibu lakukan? Bisik Rangga panik, mencoba menarik tangan ibunya. Tapi Winda menepisnya. Kalian semua lihat, kan? Lanjut Winda, menunjuk Nabila dengan jarinya yang gemetar. Ini, menantu saya. Nabila, yang katanya pengusaha sukses itu. Nabila membeku. Ini adalah mimpi buruk. Ia ingin lari, tapi kakinya serasa terpaku di lantai. Dia kaya raya, tuan-tuan, ibu-ibu, uangnya tidak berseri. Tapi apa kalian tahu? Untuk pernikahan kakak iparnya sendiri, dia tidak mau memberi apa-apa. Pelit, kikir. Ibu, hentikan, teriak Rangga. Wajahnya pucat pasi. Diam kamu, Rangga, bentak Winda. Kamu terlalu lembek. Biar ibu yang beri pelajaran pada istrimu ini. Winda kembali menatap Nabila. Matanya menyala-nyala. Saya, katanya, suaranya menggema. Hanya meminta rumah mewahnya yang baru itu untuk Fania dan Kevin. Hadiah pernikahan. Wajar, kan? Tapi dia menolak. Dia bilang itu rumahnya. Dia lebih sayang hartanya daripada keluarganya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Nabila dengan pandangan mencemooh. Beberapa lainnya tampak kasihan. Tapi tak ada yang berani ikut campur. Nabila merasa seluruh darah di wajahnya surut. Ia dipermalukan di depan ratusan orang, di depan rekan bisnis, teman, dan seluruh keluarga besarnya. Ibu, Nabila akhirnya menemukan suaranya. Ia melangkah maju, mencoba mengambil mikrofon itu. Itu tidak benar. Saya sudah. Winda tidak membiarkannya selesai. Ia melihat gerakan Nabila sebagai perlawanan. Egonya yang setinggi langit tidak bisa menerima itu. Beraninya kamu menjawab saya, teriak Winda. Dan kemudian, ia melakukannya. Dengan sekuat tenaga, Winda mengayunkan tangannya. Plak! Suara tamparan itu terdengar begitu keras di keheningan ballroom. Rasanya seperti ledakan kecil. Nabila terhuyung mundur satu langkah. Pipi kirinya terasa panas, perih, dan berdenyut. Ia bisa merasakan sensasi jemari Winda tercetak di kulitnya. Hening. Keheningan yang terjadi begitu pekat. Seolah waktu berhenti. Fotografer, yang kaget, secara refleks menekan tombolnya. Lampu blitz menyala sekali, mengabadikan momen mengerikan itu. Wajah Nabila yang terkejut dan memerah. Mata Winda yang melotot penuh kemenangan, dan wajah Rangga yang pucat karena syok. Fania dan Kevin di belakang mereka tampak sama kagetnya. Meski jika dilihat lebih teliti, ada senyum tipis yang tertahan di bibir Fania. Ia menikmati jatuhnya Nabila. Nabila menatap Winda. Rasa sakit di pipinya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Tapi ini bukan lagi sakit hati karena sedih. Ini adalah sakit hati yang melahirkan kemarahan yang dingin dan mematikan. Ia menoleh ke suaminya. Rangga, pria yang ia cintai, pria yang ia dukung, pria yang seharusnya melindunginya. Rangga hanya berdiri diam. Mulutnya ternganga. Ia menatap Nabila, lalu menatap ibunya, lalu kembali ke Nabila. Tapi ia tidak bergerak. Ia tidak membela. Ia tidak mengatakan apa-apa. Di detik itu,
Di atas panggung yang terang benderang, di bawah tatapan ratusan orang, sesuatu di dalam diri Nabila patah. Dan kemudian, sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih keras dari baja, terbentuk menggantikannya. Cinta terakhirnya untuk Rangga telah mati, terbunuh oleh tamparan mertuanya dan sikap pengecut suaminya. Nabila tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia menatap Winda, lalu menatap Rangga. Ia menarik napas pelan. Kemudian, dengan punggung tegak lurus, ia berbalik. Ia berjalan menuruni tangga pelaminan. Setiap langkahnya mantap, meski di dalamnya ia hancur. Ia bisa mendengar para tamu mulai berbisik seperti lebah. Ia bisa mendengar Rangga akhirnya memanggil namanya. Nabila, Nabila, tunggu. Ia tidak berhenti. Ia terus berjalan, melintasi ballroom yang luas, menuju pintu keluar. Winda masih di atas panggung, memegang mikrofon, tampak bingung dengan reaksi Nabila yang di luar dugaan. Ia mengharapkan Nabila menangis, memohon maaf, atau setidaknya berdebat. Ia tidak menyangka Nabila akan pergi begitu saja. Saat Nabila mencapai lobi hotel yang sepi, ia berhenti. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Jam di layar menunjukkan pukul 20.10. Ia mencari satu nama di kontaknya. Raditya. Pengacara sekaligus sahabat satu-satunya yang ia percaya. Ia menekan tombol panggil. Halo, Nabila? Ada apa malam-malam? Suara Raditya terdengar di seberang. Nabila menutup matanya sejenak, menelan semua rasa sakit dan penghinaan. Saat ia membukanya lagi, matanya jernih dan dingin. Radit, katanya. Suaranya tenang namun mematikan. Lakukan sekarang. Lakukan? Maksudmu, rencana itu? Rencana kontingensi yang? Ya, potong Nabila. Sekarang juga. Aku memberimu waktu 20 menit. Pukul 20.30. Aku mau semua hadiah itu terkirim. Nabila, apa yang terjadi? Tanya Raditya, cemas. Aku baru saja ditampar, kata Nabila datar. Oleh ibu mertuaku. Di atas panggung. Di depan semua orang. Hening sejenak di ujung sana. Berikan aku 20 menit, kata Raditya akhirnya. Suaranya berubah menjadi profesional dan tegas. Dan siapkan dirimu. Pestanya akan segera dimulai. Nabila menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di pilar marmer. Pipinya masih merah. Tapi matanya sudah berbeda. 20 menit. Hitungan mundur telah dimulai. Nabila berdiri di lobi hotel yang megah namun dingin. Pipinya masih berdenyut panas. Bekas tamparan Winda. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding badai beku yang kini mengambil alih hatinya. Syok telah berlalu, tergantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa bebas. Di dalam benaknya, ia melihat kembali 5 tahun pernikahannya. 5 tahun ia bekerja keras, membangun bisnisnya dari fajar hingga fajar, sementara Rangga, suaminya, perlahan-lahan mengizinkan keluarganya menggerogoti hasil jerih payahnya. Nabila selalu memaklumi. Ia pikir, itu adalah harga untuk sebuah keluarga yang harmonis. Ia pikir, dengan memberi, ia akan dicintai. Betapa bodohnya dia. Tamparan tadi bukan hanya serangan fisik. Itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa di mata keluarga itu, ia tidak berharga. Ia hanyalah sumber uang yang bisa diperas, dan jika ia menolak, ia bisa dibuang dan dihina. Dan Rangga hanya diam. Diamnya Rangga adalah persetujuan. Diamnya Rangga adalah pengkhianatan terbesar. Di seberang kota, di kantor firma hukumnya yang sepi, Raditya baru saja menutup telepon dari Nabila. Ia mencengkeram gagang telepon dengan erat. Ditampar, desisnya pada ruangan kosong. Amarah profesional bercampur dengan kemarahan pribadi. Ia sudah lama mengenal Nabila. Ia melihat sahabatnya itu bekerja membanting tulang, dan ia juga melihat bagaimana keluarga suaminya perlahan-lahan menjadi lintah. Raditya adalah pengacara yang teliti. Ia tidak pernah menyukai Rangga, dan ia sangat membenci Winda. Beberapa bulan lalu, Nabila datang padanya dengan mata sembab.
Ia baru saja menemukan ada yang aneh dengan laporan keuangannya. Ia mencurigai Rangga dan Winda. Aku mau kamu siapkan semuanya, Radit, kata Nabila saat itu. Aku tidak akan langsung bertindak. Aku masih berharap aku salah. Raditya, meski berat hati, menuruti. Ia menyewa investigator swasta. Ia memasang alat perekam dan CCTV tersembunyi di ruang kerja dan ruang tamu Nabila. Ia mengumpulkan setiap bukti transfer, setiap rekaman percakapan, setiap kebohongan. Semua tersimpan rapi dalam sebuah folder di komputernya. Diberi nama, kontingensi, Nabila. Nabila berharap folder itu tidak akan pernah dibuka. Kini, Raditya membuka folder itu. Kamu yang meminta ini, Winda, gumamnya. Ia mulai bekerja dengan cepat. Jarinya menari di atas keyboard. File video, audio, dan gambar-gambar pindaian bank. Ia mengunggahnya ke server pribadi yang terhubung dengan sistem audiovisual hotel. Ini bukan hal yang mudah, tapi Raditya sudah mempersiapkannya. Ia sudah memiliki kontak manajer operasional hotel, yang ia hubungi 3 hari lalu dengan alasan, akan ada video kejutan khusus dari klien saya untuk pengantin. Ia melirik jam. Pukul 20.12. Ia punya waktu 18 menit. Halo, Pak Budi? Kata Raditya di telepon, berbicara dengan manajer hotel. Ini Raditya, pengacara Ibu Nabila Anindita. Ya, kejutan itu akan kita mulai tepat pukul 20.30. Mohon koordinasi dengan tim Anda di ruang kontrol. File sudah saya kirim. Pastikan diputar di layar utama. Ya, judulnya, hadiah pernikahan yang sebenarnya. Terima kasih. Kembali di ballroom, suasana menjadi sangat canggung. Setelah kepergian Nabila yang dramatis, Winda masih berdiri di panggung, napasnya terengah-engah. Kemenangan yang ia rasakan sesaat setelah menampar Nabila kini berubah menjadi kegelisahan. Ia mengharapkan Nabila menangis, memohon, atau setidaknya balas memakinya. Ia tidak menyangka Nabila akan pergi begitu saja dengan tenang. Para tamu berbisik-bisik hebat. Gila, itu tadi ditampar beneran. Sadis banget mertuanya. Di depan semua orang. Tapi menantunya juga salah, kan? Katanya pelit sama keluarga. Pelit gimana? Aku dengar pesta ini saja dia yang bayar. Masa sih? Katanya Winda. SSST lihat tuh. Suaminya nyusul. Rangga memang panik. Ia tidak peduli pada pipi Nabila yang merah. Ia peduli pada ratusan pasang mata yang menatapnya. Ia peduli pada reputasinya. Ia takut Nabila akan pulang dan membuat keributan lebih besar. Ibu, tunggu di sini, katanya pada Winda, sebelum bergegas lari menuruni panggung, menyusul Nabila. Di pelaminan, Fania dan Kevin merasa sangat terganggu. Ini adalah malam mereka. Semua sorotan seharusnya tertuju pada gaun Fania dan ketampanan Kevin. Tapi sekarang, semua orang malah membicarakan drama mertua dan iparnya. Ibu itu keterlaluan banget, sih. Desis Fania pada ibunya yang baru saja turun dari panggung. Kenapa harus sekarang? Pestaku kan jadi berantakan. Malu-maluin. Kamu diam, bentak Winda pelan. Ibu melakukan ini juga demi kamu. Demi rumah itu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kevin, sang mempelai pria, hanya diam. Pikirannya berputar. Jika Nabila benar-benar marah dan pergi, aliran dana bisa berhenti. Ini bencana. Ia menikahi Fania bukan hanya karena cinta, tapi karena ia tahu keluarga Fania dibiayai oleh ipar yang super kaya. Jika sumber uangnya hilang, ia mungkin harus mempertimbangkan ulang pernikahannya. Pembawa acara, seorang profesional berpengalaman, mencoba mengambil alih situasi. Ia tertawa canggung ke mikrofon. Wah, hadirin sekalian. Sepertinya ada sedikit drama keluarga yang hangat. Ya, haha biasalah, bumbu pernikahan. Tidak ada yang tertawa. Baik. Untuk mencairkan suasana, bagaimana kalau kita lanjutkan ke acara yang kita tunggu-tunggu, pemotongan kue pernikahan? Serunya, mencoba bersemangat.
Musik mulai diputar lagi, tapi suasananya sudah terlanjur rusak. Di lobi, Rangga akhirnya melihat Nabila. Ia berdiri tegak di dekat pilar, menatap ponselnya. "Nabila," seru Rangga, setengah berlari. "Kamu mau kemana? Jangan bikin malu. Ayo kembali ke dalam." Semua orang melihat. Nabila mengangkat kepalanya. Ia menatap Rangga. Tatapan itu begitu dingin, begitu asing, hingga Rangga berhenti melangkah. Ini bukan Nabila yang ia kenal. Ini bukan istri penurut yang selalu bisa ia bujuk. "Bikin malu?" Suara Nabila datar, tanpa emosi. "Siapa yang bikin malu? Mas? Ibumu yang menamparku? Atau kamu yang membiarkannya?" Rangga gelagapan. Ia tidak siap dengan konfrontasi ini. Ia terbiasa Nabila akan marah, lalu menangis, lalu ia akan memeluknya dan berjanji akan bicara pada ibunya, meski tidak pernah ia lakukan, dan semuanya akan kembali normal. "Nabila, ayolah." Rangga mencoba taktik lamanya, merendahkan suaranya. "Kamu sih, kenapa harus melawan ibu? Iakan saja dulu. Kan bisa dibicarakan baik-baik di rumah nanti. Sekarang ibu jadi emosi, jadi begitu. Kamu harusnya mengerti ibu. Beliau kan sudah tua." Nabila tertawa. Tawa itu kering dan penuh ironi. "Mengerti," katanya. "Oh, aku sangat mengerti, Mas. Akhirnya aku mengerti." Ia melangkah mendekati Rangga, memaksanya menatap matanya. "Aku mengerti bahwa selama 5 tahun ini, aku bukan istrimu. Aku adalah mesin ATM-mu. Aku adalah sapi perah keluargamu, seperti kata ibumu." Mata Rangga melebar. "Apa maksudmu? Siapa yang bilang begitu?" "Aku mengerti bahwa rumah tangga kita ini bohong. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan. Kamu mencintai status, mobil mewah, dan pujian dari keluargamu karena sukses membuatku menuruti semua kemauan mereka." "Nabila, itu tidak benar. Jangan bicara begitu. Aku suamimu," seru Rangga. Suaranya naik, mulai panik. "Dulu," potong Nabila, tajam. "Dulu kamu suamiku. Sebelum malam ini. Sebelum kamu memilih untuk diam seperti pengecut saat aku dihina dan disakiti di depan umum. Saat itu, di atas panggung itu, kamu berhenti menjadi suamiku." Rangga terdiam. Setiap kata Nabila menusuk egonya. Ia tidak bisa membantah, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu itu semua benar. Nabila melirik jam di ponselnya. Pukul 20.25. "Aku akan kembali ke dalam," kata Nabila tiba-tiba. Wajah Rangga langsung berubah lega. Ia salah mengartikan kata-kata Nabila. Ia pikir istrinya sudah luluh. "Nah, gitu dong, sayang," katanya, mencoba meraih tangan Nabila. "Itu baru istriku. Ayo, kita ke dalam. Kamu minta maaf ya sama ibu. Peluk beliau, biar pestanya bisa lanjut." "Kasihan Fania." Nabila menepis tangan Rangga dengan kasar, seolah menyentuh sesuatu yang menjijikkan. Ia menatap Rangga dengan campuran rasa kasihan dan jijik. "Minta maaf." Nabila tersenyum. Senyum itu sama sekali tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum terdingin yang pernah Rangga lihat. "Oh, aku pasti akan kembali ke dalam, Mas," kata Nabila. Suaranya lembut namun penuh ancaman. "Tapi aku kembali bukan untuk minta maaf." Ia mulai berjalan kembali menuju pintu ballroom. "Aku kembali untuk mengambil kembali semua yang sudah kuberikan. Termasuk," ia berhenti sejenak di ambang pintu, "pestamu ini." Apa maksudmu, Nabila?" Rangga tergagap, bingung dan takut dengan nada bicara istrinya. "Nabila, tunggu. Apa maksudmu?" Rangga berlari kecil mengikuti Nabila masuk kembali ke dalam ballroom. Di dalam, pembawa acara sedang mengarahkan Fania dan Kevin untuk memegang pisau kue. Winda berdiri di samping mereka. Wajahnya masih masam tapi berusaha tersenyum untuk para fotografer. Saat Nabila masuk, semua mata kembali tertuju padanya. Pipinya masih merah,
Tapi langkahnya tegap. Ia mengabaikan semua tatapan dan berjalan lurus ke sisi ruangan, dekat dengan panggung tempat tim teknisi audiovisual berada. Ia melihat Pak Budi, sang manajer hotel, berdiri di sana, tampak sangat gugup. Nabila menatapnya dan mengangguk sekali. Pak Budi menelan ludah dan mengangguk kembali, lalu berbicara cepat ke walkie-talkie-nya. Rangga baru saja akan meraih lengan Nabila ketika lampu ballroom tiba-tiba sedikit meredup. Pembawa acara, yang melihat Nabila kembali, merasa lega. Ah, akhirnya Ibu Nabila kembali bergabung dengan kita. Baik, hadirin, sebelum pemotongan kue, mempelai ingin mempersembahkan sebuah. Tunggu, seru Winda dari atas panggung. Ia melihat Nabila dan merasa harus menegaskan dominasinya sekali lagi. Sebelumnya, saya mau Nabila minta maaf dulu sama saya di sini. Tapi suaranya tenggelam oleh suara pembawa acara yang sudah terlanjur bersemangat. Mempelai ingin mempersembahkan sebuah video perjalanan cinta mereka. Mari kita saksikan bersama. Musik romantis mulai mengalun. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan, yang sedari tadi hanya menampilkan inisial VEK, kini berubah menjadi hitam. Rangga menatap Nabila dengan curiga. Nabila, apa ini? Nabila hanya menatap lurus ke layar. Ia mengeluarkan ponselnya. Jam menunjukkan pukul 20.29. Ia mengetik pesan singkat ke Raditya. Aku siap. Detik berikutnya, jam menunjukkan pukul 20.30. Layar raksasa itu berkedip. Musik romantis yang manis tiba-tiba berhenti, digantikan keheningan. Lalu, muncul tulisan besar berwarna putih di layar hitam itu. Bukan, perjalanan cinta Fania A. Kevin. Tapi, hadiah pernikahan yang sebenarnya. Keheningan di ballroom itu begitu pekat hingga bisa diiris. Semua tamu menatap layar raksasa dengan bingung. Winda, di atas panggung, menyipitkan matanya. Hadiah apa ini? Gumamnya. Fania dan Kevin saling berpandangan, mengira ini adalah kejutan mewah dari Nabila. Rangga, yang berdiri di sebelah Nabila, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Nabila, ini apa? Ulangnya, suaranya bergetar. Nabila tidak menjawab. Matanya terpaku ke layar. Layar itu berkedip, lalu menampilkan sebuah rekaman. Gambarnya sedikit berbintik, khas CCTV, tapi suaranya sangat jernih. Sebuah stempel tanggal dan waktu muncul di sudut kiri atas. 1 minggu lalu, CCTV ruang kerja Nabila. Adegan itu menunjukkan ruang kerja Nabila yang mewah di rumah mereka. Nabila duduk di meja kerjanya. Tampak lelah. Di depannya, duduk Winda dan Rangga. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Suara Winda dari speaker terdengar tajam dan nyaring, memenuhi seluruh ruangan. Ia tampak persis seperti di rekaman, arogan dan menuntut. Pesta Fania harus di hotel termewah. Semua teman arisan ibu akan datang. Kamu harus bayar. Nabila, ini demi nama baik keluarga. Para tamu tersentak. Bisikan langsung menyebar seperti api. Jadi benar Nabila yang bayar. Di layar, Rangga terlihat gelisah. Iya, sayang, katanya. Suaranya terdengar membujuk. Talangi dulu ya, nanti mas ganti. Nabila yang di layar menghela napas panjang. Baik, Bu. Saya akan transfer ke vendornya. Tapi ini yang terakhir. Iya, gampang itu, sahut Winda di layar, menyeringai penuh kemenangan. Di ballroom, wajah Winda yang asli berubah pucat pasi. Apa-apaan ini? Serunya, suaranya melengking. Matikan. Siapa yang memutar ini? Matikan. Tapi tidak ada yang bergerak. Semua orang terhipnotis oleh layar. Layar kemudian menjadi hitam, dan sebuah judul baru muncul. Rekaman audio, percakapan telepon, Winda Fania, 3 hari lalu. Hanya ada gelombang suara yang naik turun, tapi audionya lebih jernih lagi. Terdengar suara Fania. Bu, beneran Nabila mau bayar semuanya? Hotel itu kan mahal banget. Lalu suara Winda, tertawa puas. Tenang saja, Nabila itu bodoh.
gampang ditipu. Dia cinta mati sama Rangga. Suruh apa juga mau. Pesta ini beres. Nanti setelah ini, kita minta rumah barunya. Bilang saja buat hadiah. Di atas pelaminan, Fania menutup mulutnya dengan ngeri. Wajahnya yang cantik berubah jelek karena ketakutan. Ia menatap ibunya. Ibu, desisnya. Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka ternganga. Beberapa mulai menggelengkan kepala, menatap keluarga pengantin dengan jijik. Rekaman itu berlanjut. Suara Fania terdengar lagi, tertawa kecil. Ibu pintar banget. Kevin pasti senang. Aku juga mau dong, Bu. Mobil baru seperti yang dipakai Nabila. Suara Winda. Gampang. Semua hartanya Nabila itu harta kita juga. Dia itu cuma sapi perah. Sapi perah. Seseorang dari meja tamu berseru kaget. Kurang ajar sekali. Winda gemetar hebat. Fitnah. Itu fitnah. Itu bukan suara saya. Nabila, kamu merekayasa ini. Teriaknya panik ke arah Nabila. Tapi Nabila hanya berdiri diam. Wajahnya tanpa ekspresi. Seperti hakim yang sedang membacakan vonis. Layar berganti lagi. Kali ini, menampilkan serangkaian dokumen. Judulnya, Bukti Transfer Pembayaran Pesta. Satu persatu, bukti transfer dari rekening pribadi atas nama Nabila Anindita muncul di layar. Ke PT Hotel Megah Jaya, lunas, biaya ballroom Okamar. Ke Glorious Decoration, lunas, biaya dekorasi. Ke Lezat Utama Catering, lunas, biaya makanan minuman. Totalnya, angka miliaran rupiah terpampang jelas. Lalu, layar bergulir ke bawah, menampilkan lebih banyak lagi. Uang saku bulanan, Ibu Winda, selama 5 tahun terakhir, dengan total yang fantastis. Pembelian mobil, Rangga Pratama, dibayar lunas oleh Nabila. Modal usaha, Paman Farid, transfer dari Nabila. Biaya renovasi rumah, Ibu Winda, transfer dari Nabila. Itu adalah daftar panjang penghisapan yang sistematis, dipamerkan untuk dilihat semua orang. Kini, para tamu menatap Winda, Rangga, dan Fania dengan pandangan terbuka, penuh cemooh. Ya Tuhan, dia membiayai semuanya. Pantas saja minta rumah, ternyata sudah biasa morotin. Suaminya apa kerjanya? Kok istrinya semua yang bayar? Rangga tidak bisa bergerak. Rasanya seperti semua darah ditarik dari tubuhnya. Ia menatap Nabila dengan ngeri. Nabila, kamu merencanakan ini. Nabila akhirnya menoleh padanya. Aku tidak merencanakan ini, Mas. Aku hanya mengumpulkan bukti. Kalian sendiri yang memberikan bukti-bukti itu padaku. Layar menampilkan rekaman terakhir. CCTV dari ruang tamu mereka. Winda dan Rangga, 2 hari lalu, setelah Nabila setuju membayar pesta. Kekacauan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Begitu musik mati dan lampu utama menyala, para tamu, yang tadinya hanya berbisik, kini bicara terang-terangan. Mereka seperti penonton teater yang pertunjukannya tiba-tiba dihentikan di tengah adegan paling seru. Puluhan ponsel terangkat. Meski tidak ada yang berani merekam Nabila secara langsung, mereka merekam kekacauan di panggung. Para pelayan, bergerak dengan efisiensi yang terlatih, mulai membersihkan meja-meja. Suara denting piring dan gelas yang dibereskan terdengar seperti lonceng kematian bagi pesta Fania. Apa-apaan ini? Jangan bereskan, jerit Fania. Akhirnya sadar dari syoknya. Ia berlari menuruni panggung. Gaun pengantinnya yang seharga ratusan juta itu kini tampak konyol di tengah ballroom yang benderang. Ia mencoba merebut nampan dari tangan seorang pelayan. Berhenti. Aku bilang berhenti. Ini pestaku. Pelayan itu, seorang pria muda yang gugup, hanya membungkuk. Maaf, Nyonya. Kami hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah perempuan gila itu. Fania menunjuk Nabila dengan jari gemetar. Ia berlari ke arah Nabila. Matanya merah karena air mata dan amarah. Kamu iblis. Kamu menghancurkan hari bahagiaku. Kamu iri.
Kan? Kamu iri karena aku menikah. Sebelum Fania bisa mencapai Nabila, Raditya melangkah maju, berdiri di antara mereka. Tolong jaga sikap Anda, Nona Fania. Katanya tenang, namun suaranya memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Di belakangnya, dua petugas keamanan hotel kini berdiri mengapit Nabila, bukan untuk menahannya, tapi untuk melindunginya. Kevin, suami Fania, akhirnya bergerak. Tapi ia tidak membela Fania. Ia menarik lengan istrinya. Fania, cukup. Jangan bikin malu lebih banyak lagi. Desisnya. Mata Kevin tidak tertuju pada Nabila, tapi pada Raditya. Sebagai pria yang juga mengincar harta, ia mengenali bahaya saat melihatnya. Raditya bukan orang sembarangan, dan video tadi bukanlah ancaman kosong. Ia mulai menghitung ulang. Menikahi Fania seharusnya menjadi tiketnya menuju kehidupan mewah yang dibiayai Nabila. Kini, tiket itu sepertinya sudah hangus. Ia menatap Fania yang histeris dengan pandangan dingin. Ia salah taruhan. Winda, di sisi lain, telah pulih dari kelumpuhan awalnya. Rasa malunya telah bermetastasis menjadi kemarahan murni. Ia adalah seorang ratu yang baru saja dilengsarkan di depan rakyatnya. Fitnah. Itu semua fitnah. Teriaknya, suaranya serak. Ia mencoba menarik perhatian para tamu yang sedang bergegas keluar. Jangan percaya. Dia merekayasa semuanya. Dia menantu durhaka. Dia memfitnah saya, ibu mertuanya sendiri. Rangga, lakukan sesuatu. Rangga masih berdiri terpaku di tempatnya, terjebak di antara Nabila dan ibunya. Seluruh hidupnya, ia selalu berada di posisi ini. Tapi kali ini, tidak ada jalan tengah. Ia merasa telanjang. Rahasianya, kelemahannya, kepengecutannya, semuanya telah ditelanjangi oleh istrinya sendiri di depan ratusan orang. Ia akhirnya bergerak. Didorong oleh teriakan ibunya dan tatapan para tamu, ia berjalan menghampiri Nabila. Amarah kini mengalahkan rasa malunya. Kita bicarakan ini di rumah, Nabila. Geramnya, suaranya pelan dan mengancam. Ia mencoba meraih lengan Nabila, berusaha menunjukkan sisa-sisa otoritasnya sebagai suami. Nabila menarik lengannya dengan sentakan cepat. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya setajam es. Ia menatap mata Rangga. Kita tidak punya rumah lagi. Apa maksudmu? Tanya Rangga, bingung. Kamu sudah gila? Kamu menghancurkan pesta kakakku, mempermalukan ibuku, dan sekarang kamu bilang begitu. Aku gila? Nabila tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak lucu. Aku waras. Justru, aku baru saja sadar. Aku sadar sepenuhnya malam ini. Di dalam benak Nabila, semuanya menjadi jernih. Investigasi yang ia minta Raditya lakukan beberapa bulan lalu bukan hanya karena ia curiga uangnya disalahgunakan untuk hal-hal kecil. Itu dimulai ketika ia mendapat telepon dari bank bisnisnya. Ada yang mencoba menanyakan prosedur pengajuan pinjaman besar menggunakan aset perusahaannya sebagai jaminan. Nama yang disebutkan adalah Rangga Pratama. Saat itulah Nabila sadar, ini bukan lagi soal menantu yang boros atau suami yang lemah. Ini adalah percobaan kejahatan. Itulah mengapa ia memasang CCTV dan perekam. Ia perlu tahu seberapa jauh mereka akan bertindak. Dan bukti yang ia dapatkan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Rangga, di bawah arahan Winda, secara aktif mencari cara untuk menguasai aset-aset Nabila. Mereka berencana meminjam uang Nabila untuk modal usaha Kevin, suami Fania. Mereka melihat pernikahan Fania bukan sebagai perayaan, tapi sebagai kesempatan bisnis. Nabila telah hidup dalam penolakan. Ia tidak mau percaya bahwa pria yang ia cintai bisa melakukan itu. Ia terus bekerja, memberi mereka apa yang mereka minta, berharap dengan memberi, ia akan aman. Ia berharap ia salah. Tamparan Winda malam ini adalah jawabannya. Itu adalah konfirmasi brutal bahwa ia tidak salah. Ia benar. Mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan segalanya. Tamparan itu adalah kesalahan terbesar Winda.
Itu adalah tombol yang membangunkan Nabila dari tidur panjangnya. Pak Budi, Nabila memanggil manajer hotel, mengabaikan Rangga yang mengepalkan tangannya. Pak Budi bergegas menghampiri. Iya, Bu Nabila. Semua tagihan pesta ini, kata Nabila. Suaranya jelas terdengar oleh semua orang di sekitarnya, termasuk Rangga dan Winda. Sudah saya lunasi. Tapi, jika ada tagihan tambahan, apapun itu, kerusakan properti karena histeria, ia melirik Fania, atau biaya keamanan tambahan, tagihkan semuanya langsung ke Ibu Winda, atau Bapak Rangga Pratama. Mulai detik ini, saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan keluarga ini. Baik, Bu. Akan kami laksanakan. Pak Budi membungkuk. Apa? Beraninya kamu? Pekik Winda. Rangga akhirnya meledak. Nabila, cukup. Kamu sudah keterlaluan. Ayo pulang. Sekarang. Ia mencoba menarik Nabila lagi. Tapi kali ini, petugas keamanan hotel yang menghalanginya. Maaf, Pak. Tolong jangan membuat keributan. Winda melihat pemandangan itu. Putranya sendiri dihalangi oleh petugas keamanan di pesta yang seharusnya jadi pesta kemenangannya. Ia merasa dunia jungkir balik. Ia menatap Nabila dengan kebencian yang tak terhingga. Kamu akan menyesal melakukan ini, Nabila. Teriak Winda, suaranya pecah. Kamu akan menyesal. Lihat saja, Rangga akan menceraikanmu. Dia akan mengambil semua hartamu. Kamu akan jadi gelandangan. Itu adalah ancaman terakhirnya. Ancaman yang selalu ia gunakan. Nabila, yang hendak berbalik pergi bersama Raditya, berhenti. Ia menoleh, menatap ibu mertuanya untuk terakhir kali. Ada sedikit senyum di bibirnya. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Oh, ibu salah, kata Nabila pelan. Namun mikrofon di tangannya masih menyala, membuat suaranya terdengar di seluruh ballroom yang kini hampir kosong. Bukan dia, Nabila menunjuk Rangga, yang berdiri mematung karena malu, yang akan menceraikan saya. Nabila mematikan mikrofon itu dan memberikannya kembali ke Raditya. Ia berjalan mendekati Rangga. Ia berdiri begitu dekat hingga ia bisa melihat keringat dingin di pelipis suaminya. Tapi saya, bisiknya, hanya untuk didengar oleh Rangga. Suratnya akan sampai di mejamu besok pagi. Nabila tidak menunggu jawaban. Ia berbalik. Radit, ayo pergi. Nabila, Nabila, tunggu. Teriak Rangga, panik. Ancaman Nabila terasa begitu nyata. Kamu tidak bisa melakukan ini. Nabila. Ia mencoba mengejar, tapi dua petugas keamanan itu membentuk barikade. Maaf, Pak, tolong tetap di sini. Nabila dan Raditya berjalan melintasi ballroom. Mereka melewati sisa-sisa dekorasi yang mewah, melewati tatapan para pelayan hotel, dan keluar melalui lobi. Di dalam ballroom, yang tersisa hanyalah 3 orang. Rangga, yang berdiri putus asa. Fania, yang menangis terseduh-seduh di lantai, gaunnya kotor. Dan Winda, yang gemetar karena amarah yang tak tersalurkan, dikelilingi oleh sisa-sisa pesta yang hancur. Kevin sudah menghilang. Ia menyelinap keluar saat keributan tadi, beralasan mencari udara segar. Ia tidak akan kembali. Pesta telah benar-benar berakhir. Pagi datang terlalu cepat bagi keluarga Pratama. Berita tentang skandal di pesta pernikahan Fania menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Para tamu yang hadir tidak membuang waktu. Sebelum mereka tidur, cerita itu sudah beredar di grup-grup sosialita. Pagi harinya, cerita itu menjadi sarapan terpanas di seluruh kota. Mertua tampar menantu kaya raya, skandal sapi perah, pesta dibubarkan pemilik dana. Julukan-julukan itu beterbangan. Nabila tidak tidur. Ia dan Raditya menghabiskan sisa malam di kantor firma hukum. Mereka tidak merayakan kemenangan. Mereka bekerja. Mereka menyempurnakan setiap dokumen, memastikan tidak ada celah hukum sedikitpun. Subuh, Nabila tidak kembali ke rumah yang ia bagi dengan Rangga. Ia pergi ke penthouse barunya. Rumah yang Winda inginkan untuk Fania.
Rumah yang kini menjadi benteng pertahanannya. Ia mandi air panas, mengganti pakaiannya dengan setelan kerja yang rapi, dan meminum kopi hitam pertamanya sambil menatap matahari terbit. Ia merasa lelah, tapi juga ringan. Seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Pukul 9 pagi, Rangga, Winda, dan Fania, yang akhirnya diseret pulang oleh ibunya setelah Kevin tak kunjung kembali, tiba di depan gerbang kompleks perumahan mewah tempat Nabila dan Rangga tinggal. Mereka bertiga tidak tidur. Mata mereka merah dan bengkak. Winda menghabiskan sepanjang malam mengutuk Nabila. Fania menangisi pernikahannya yang hancur dan suaminya yang menghilang. Rangga berada dalam kabut penyangkalan. Dia pasti sudah di rumah, kata Rangga. Lebih pada dirinya sendiri. Dia hanya marah besar. Kita akan bicara. Aku akan membuatnya mengerti. Dia harus minta maaf pada ibu. Minta maaf? Bentak Winda, suaranya parau. Dia yang harus sujud di kaki ibu. Dan kamu, Rangga, pastikan kamu lakukan itu. Ambil semua uangnya. Ceraikan dia. Kita ambil rumah ini. Fania hanya diam, terlalu lelah untuk berdebat. Mobil Rangga berhenti di depan rumah megah mereka. Tapi ada yang aneh. Gerbangnya tertutup. Dan ada dua pria berbadan tegap mengenakan seragam safari berdiri di depannya. Mereka bukan satpam kompleks. Siapa mereka? Tanya Winda curiga. Rangga turun dari mobil. Permisi, Pak. Saya mau masuk. Saya pemilik rumah ini. Salah satu pria itu, yang ternyata adalah anggota tim keamanan baru yang disewa Raditya semalam, menatapnya dengan tenang. Selamat pagi, Pak Rangga. Maaf, atas instruksi dari Ibu Nabila Anindita, hanya beliau yang diizinkan masuk ke properti ini. Rangga membeku. Apa maksudmu? Saya suaminya. Instruksi kami jelas. Pak, kami tidak bisa mengizinkan Bapak masuk. Kurang ajar. Winda melompat keluar dari mobil. Kalian siapa? Beraninya kalian melarang anak saya masuk ke rumahnya sendiri. Minggir. Winda mencoba mendorong pria itu. Tapi pria itu hanya bergeser sedikit. Badannya seperti tembok. Mohon jangan memaksa, Bu. Ini rumah saya. Saya bayar rumah ini. Teriak Rangga. Kebohongannya kini menjadi senjata satu-satunya. Telepon Nabila. Suruh dia keluar. Ibu Nabila tidak ada di tempat. Jawab satpam itu datar. Bohong. Dia pasti di dalam, bersembunyi seperti pengecut. Seru Fania dari mobil. Rangga, dalam kepanikannya, mengeluarkan kunci rumahnya dari saku. Ia berlari ke pintu gerbang kecil di samping. Aku punya kunci. Ia memasukkan kunci itu ke lubang. Tidak bisa berputar. Ia mencoba lagi. Kenapa ini? Geramnya. Maaf, Pak. Seluruh kunci gembok sudah diganti tadi subuh. Kata satpam itu, tanpa emosi. Rangga menatap kunci di tangannya. Lalu ke gerbang. Diganti. Kesadaran yang mengerikan mulai merayapinya. Ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini sudah direncanakan. Nabila tidak main-main. Nabila, keluar. Rangga menggedor-gedor gerbang besi itu seperti orang gila. Jangan konyol. Kita perlu bicara. Beberapa tetangga mulai membuka tirai jendela mereka. Penasaran dengan keributan itu. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam yang elegan berhenti di belakang mobil Rangga. Seorang pria muda berjas rapi, yang Rangga kenali sebagai salah satu staf di kantor Raditya, keluar membawa sebuah map coklat besar yang tebal. Selamat pagi, Bapak Rangga Pratama? Tanyanya sopan. Iya, saya, kata Rangga, berharap ini adalah utusan damai. Saya dari firma hukum Raditya Partners. Saya di sini untuk mengantarkan ini untuk Anda. Pria itu menyerahkan map tebal itu. Jantung Rangga serasa jatuh ke perut. Dengan tangan gemetar, ia membuka segelnya. Winda dan Fania langsung mengerubunginya. Apa itu? Apa isinya? Desak Winda. Rangga mengeluarkan lembar pertama. Kop surat firma hukum Raditya.
Matanya terpaku pada judul di tengah halaman. Gugatan cerai. Apa? Pekik Winda. Rangga membaca cepat. Ia tidak percaya apa yang ia baca. Nabila menggugat cerai dirinya. Bukan sebaliknya. Dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga, psikologis, ekonomi, dan pembiaran kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ibu Winda, penipuan, dan upaya penggelapan aset perusahaan. Ini gila. Dia memfitnah kita. Teriak Rangga. Tapi masih ada lagi. Lembar berikutnya. Sebuah surat tuntutan ganti rugi. Ditujukan kepada Ibu Winda dan Nona Fania Pratama. Di dalamnya terlampir rincian lengkap biaya pesta pernikahan. Setiap rupiah, dengan total miliaran. Surat itu menuntut pembayaran penuh dalam waktu 14 hari. Dia menuntut kita bayar pestanya. Jerit Fania, matanya melotot ngeri. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Ini perampokan, raung Winda. Dan yang terakhir, dokumen yang paling menghancurkan. Sebuah surat peringatan somasi, yang ditujukan kepada Rangga. Surat itu menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati adalah 100% milik pribadi Nabila, dibeli dengan dana pribadinya sebelum pernikahan mereka, dan Rangga tidak memiliki hak hukum apapun atasnya. Di bagian bawah, tertulis dalam huruf tebal, Bapak Rangga Pratama dengan ini diberi waktu 7 hari sejak tanggal surat ini untuk mengosongkan properti tersebut secara sukarela. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum untuk melakukan pengosongan paksa. Pengosongan. Diusir. Rangga merasakan kakinya lemas. Ia bersandar di gerbang yang dingin. Ia bukan hanya akan kehilangan istri. Ia akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, gaya hidup. Tidak. Gumamnya. Ia merogoh ponselnya, mencoba menelepon Nabila. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Diblokir. Ia mencoba lagi. Ia mencoba menelepon kantor Nabila. Sekretarisnya menjawab dengan nada dingin bahwa Ibu Nabila sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Ia terputus. Sepenuhnya terputus. Rangga, bentak Winda, menyadarkannya. Telepon dia. Suruh dia hentikan kegilaan ini. Kamu suaminya. Perintahkan dia. Rangga menatap ibunya dengan pandangan kosong. Dia memblokir nomorku, Bu. Winda tertegun. Ia tidak pernah membayangkan Nabila, si menantu penurut itu, punya keberanian sejauh ini. Ini semua salahmu. Winda tiba-tiba berbalik dan memukul dada Rangga. Ini semua salahmu. Kamu laki-laki lembek. Kenapa kamu biarkan dia jadi besar kepala? Kenapa kamu tidak bisa mengaturnya? Lihat sekarang. Kita akan jadi gelandangan gara-gara kamu. Winda terus memukuli Rangga, histeris. Fania menangis di dalam mobil. Para tetangga kini terang-terangan menonton drama keluarga itu dari balik pagar mereka. Rangga tidak melawan. Ia hanya berdiri di sana, di luar gerbang rumahnya yang terkunci, memegang surat-surat yang merangkum akhir dari hidupnya yang nyaman. Ia akhirnya sadar. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Dan ini baru permulaan. 2 minggu setelah insiden di gerbang rumah, suasana di ruang mediasi terasa dingin dan buatan. Pendingin ruangan disetel terlalu rendah, membuat udara terasa kaku. Sama kakunya dengan 4 orang yang duduk mengelilingi meja oval kayu yang mengkilap. Di satu sisi, duduk Nabila dan Raditya. Nabila mengenakan blus putih sederhana namun elegan dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Ia tampak tenang, seolah sedang menghadiri rapat dewan direksi, bukan mediasi perceraiannya. Matanya jernih dan fokus. Di sebelahnya, Raditya, dengan setelan jas biru tua, sibuk menata dokumen-dokumen tebal di depannya. Mereka datang 15 menit lebih awal. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah rombongan yang ditunggu. Rangga, Winda, dan seorang pria parubaya berkacamata tebal yang tampak gugup. Penampilan mereka adalah kebalikan dari Nabila. Rangga, yang biasanya rapi, kini tampak kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Setelannya kusut, seolah ia tidur dengan itu.
Ia telah diusir dari rumahnya, diblokir oleh istrinya, dan, yang terburuk, diberi surat peringatan pertama oleh bank tempatnya bekerja karena skandal yang ia bawa telah mencoreng nama baik perusahaan. Ia kini tinggal menumpang di rumah kontrakan kecil ibunya. Winda, di sisi lain, tidak tampak kalah. Ia tampak marah. Ia mengenakan batik yang terlalu mencolok untuk acara ini. Perhiasan emasnya bergemerincing saat ia berjalan. Ia masuk ruangan seolah-olah ia adalah korban utama, siap untuk menuntut keadilan. Pria yang bersama mereka, Pak Sastro, adalah pengacara yang jelas-jelas baru mereka sewa. Ia tampak terintimidasi oleh Raditya dan tumpukan dokumennya. "Maaf kami terlambat," kata Pak Sastro, suaranya lemah. "Tadi macet." Raditya hanya mengangguk, tidak mengangkat wajahnya dari kertas-kertasnya. Seorang wanita paruh baya, sang mediator, duduk di ujung meja. Ia tersenyum tipis. "Baik, selamat pagi. Kita semua sudah berkumpul. Saya di sini sebagai mediator. Tujuan kita hari ini adalah mencari jalan tengah. Solusi terbaik untuk Bapak Rangga dan Ibu Nabila. Pernikahan adalah..." "Jalan tengah apa?" potong Winda. Suaranya tajam. Ia tidak bisa menahan diri bahkan untuk 5 menit. Tidak ada jalan tengah. Yang ada hanya perempuan ini. Ia menunjuk Nabila dengan dagunya. Sudah durhaka. Dia mengusir suaminya. Dia memfitnah saya, ibu mertuanya. Apa ibu tidak baca beritanya? Sang mediator tampak kaget dengan serangan itu. "Ibu Winda, mohon tenang. Di sini, yang berperkara adalah Bapak Rangga dan Ibu Nabila. Ibu di sini hanya sebagai..." "Saya ibunya," seru Winda. "Ibu dari anak yang sudah dia hancurkan hidupnya. Saya berhak bicara." Rangga memejamkan matanya. Ia tahu ini akan terjadi. "Ibu tolong, Bu. Biarkan Pak Sastro yang bicara," bisiknya, menarik-narik lengan baju ibunya. Pak Sastro berdeham, membetulkan kacamatanya. Ya. Jadi, dari pihak kami klien kami, Bapak Rangga Pratama, sesungguhnya masih sangat mencintai istrinya, Ibu Nabila." Nabila, yang sedari tadi dia menatap meja, akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap Pak Sastro, lalu menatap Rangga. Tatapan itu begitu dingin, hingga Rangga merasa lebih beku dari pendingin ruangan. "Klien kami percaya," lanjut Pak Sastro, membaca dari catatan kecil, "bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Emosi sesaat. Bapak Rangga ingin rujuk. Ia bersedia memaafkan Ibu Nabila atas..." "Memaafkan?" Raditya akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi memotong ucapan Pak Sastro seperti pisau. "Memaafkan apa, Pak?" Pak Sastro gelagapan. "Yah, memaafkan atas insiden di pesta itu. Video itu kan pencemaran nama baik. Itu pelanggaran UU ITE." Raditya tersenyum tipis. "UU ITE? Bapak mau membawa ini ke ranah itu? Silakan. Kami punya rekaman asli yang jauh lebih panjang. Video itu kami putar di acara pribadi, bukan disebar ke publik. Yang menyebarkannya adalah tamu-tamu Anda sendiri." Ia menoleh ke Winda. "Mungkin teman-teman arisan ibu." Wajah Winda memerah. Raditya kembali menatap Pak Sastro. "Kita sudahi saja basa-basi ini. Klien kami, Ibu Nabila, tidak tertarik untuk rujuk. Ia ingin perceraian ini selesai hari ini. Cepat, bersih, dan final." Tapi, Nabila." Rangga akhirnya bersuara. Nadanya putus asa. Ia mengabaikan pengacaranya. Ia menatap lurus ke Nabila. "Nabila, sayang jangan begini. Ini semua salah paham. Aku tahu ibu salah. Tapi dia ibuku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa perbaiki ini. Kita bisa pindah. Jauh dari ibu. Kita mulai dari awal." Itu adalah pidato yang telah ia latih semalaman. Ia mencoba terdengar tulus. Ia mencoba mengingat-ingat Rangga yang dulu. Rangga yang membuat Nabila jatuh cinta.
Tapi Nabila hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kamu minta maaf, Mas? Untuk apa? Untuk tamparan ibu? Atau untuk diammu? Atau untuk fakta bahwa kamu ada di rekaman itu? Merencanakan cara memeras istrimu sendiri? Rangga tersentak, seolah baru saja ditampar. Itu tidak benar, seru Winda. Rangga hanya menurut pada ibunya. Itu kewajiban anak laki-laki. Kamu yang sudah meracuni pikirannya. Cukup, Ibu, kata Raditya. Suaranya kini meninggi 1 oktav. Kita tidak akan berputar-putar di sini. Ia menatap Pak Sastro. Klien Anda sudah menerima gugatan kami. Kami tidak menuntut apa-apa selain perceraian murni. Tapi tampaknya, ia melirik sinis ke Pak Sastro. Pihak Anda yang ingin mempermasalahkan harta. Pak Sastro, terdesak, kembali ke naskahnya. Tentu saja. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang didapat selama masa pernikahan adalah harta gonogini. Klien saya berhak atas setengah dari. Setengah? Raditya tertawa pelan. Tawa itu membuat Pak Sastro tidak nyaman. Pak, apa Bapak sudah melihat dokumen ini? Raditya mendorong sebuah map tipis berwarna biru ke tengah meja. Itu perjanjian pranikah. Ditandatangani oleh Bapak Rangga dan Ibu Nabila 5 tahun lalu. Di dalamnya jelas tertulis, seluruh aset yang berasal dari perusahaan Ibu Nabila, baik yang sudah ada sebelum menikah maupun yang dihasilkan oleh perusahaan itu selama pernikahan, adalah 100% milik pribadi Ibu Nabila. Rangga terbelalak. Perjanjian apa? Ia menatap Nabila. Aku tidak ingat. Oh, kamu ingat, kata Nabila pelan. Itu saat kita di notaris, seminggu sebelum menikah. Kamu bilang kamu tidak peduli harta. Kamu hanya peduli aku. Kamu menandatanganinya tanpa membacanya. Rangga mencoba mengingat. Ia memang menandatangani banyak kertas. Ia pikir itu hanya surat-surat biasa. Itu tidak adil, seru Winda. Dia menjebak anak saya. Itu hukum, Bu, kata Raditya. Rumah yang ibu minta itu dibeli dengan dana perusahaan Nabila. Mobil yang dipakai Pak Rangga, aset perusahaan. Bahkan tabungan bersama mereka, tidak ada tabungan bersama. Yang ada hanya rekening Pak Rangga yang terus-menerus ditarik, dan rekening Ibu Nabila yang terus-menerus diisi. Pak Sastro menelan ludah. Ia kalah telak. Tapi, rumah tangga nafkah. Baik, Anda mau bicara nafkah? Raditya kini tampak bersemangat. Ia membuka map lain yang jauh lebih tebal. Kami sudah hitung. Ini adalah daftar pengeluaran Pak Rangga selama 5 tahun, yang dibayar oleh Ibu Nabila. Mulai dari cicilan mobil, yang sekarang sudah lunas, iuran golf, jam tangan mewah, hingga uang saku bulanan untuk ibunya. Ia menatap Winda. Kami hitung-hitung, Ibu Nabila justru sudah memberi nafkah yang jauh melebihi apa yang Pak Rangga berikan. Kalau mau dihitung, justru Pak Rangga yang berutang. Suasana di ruangan itu menjadi sangat sunyi. Rangga menunduk, menatap tangannya di meja. Ia hancur. Ia tidak punya apa-apa. Jadi, Raditya menyimpulkan, ini adalah penawaran kami. Tanda tangani surat perceraian ini hari ini. Pak Rangga pergi tanpa membawa apa-apa. Dan kami anggap lunas semua pinjaman yang telah ia nikmati. Dan Ibu Winda. Ia mendorong 1 lembar kertas lagi. Tanda tangani surat perjanjian utang untuk biaya pesta Fania. Kami beri diskon. Cukup bayar 70% saja. Apa? Winda melompat dari kursinya. Kamu gila. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Aku tidak akan tanda tangan apapun. Aku akan tuntut kamu. Aku akan bilang ke media kamu menantu durhaka. Lihat saja. Kamu akan dikutuk. Ia menunjuk-nunjuk wajah Nabila. Nabila, yang sedari tadi diam, akhirnya berdiri. Cukup. Satu kata itu, diucapkan dengan nada pelan dan dingin, langsung membungkam Winda. Nabila menatap Rangga. Mas, aku sudah memberimu kesempatan. Aku memberimu pilihan yang mudah. Tapi sepertinya, kalian selalu suka cara yang sulit.
Ia menoleh ke Raditya. Radit, aku rasa mediasi ini tidak ada gunanya. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan apa? Tanya Rangga, suaranya bergetar. Ia merasakan firasat yang jauh lebih buruk dari sekadar kehilangan harta. Raditya tersenyum. Senyum itu adalah senyum seorang predator yang akhirnya menemukan mangsanya. Pak Sastro, kata Raditya. Anda tadi menyinggung soal UU ITE. Saya kira itu lucu. Karena kami tidak tertarik membahas pelanggaran ringan. Ia mengeluarkan satu map terakhir. Map berwarna merah darah. Ia membukanya dan meletakkannya di tengah meja. Kami, kata Raditya, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu, lebih tertarik membahas pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pak Sastro membacanya. Matanya membelalak di balik kacamata tebalnya. Pemalsuan dokumen. Tepat sekali, kata Raditya. Ia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah formulir aplikasi pinjaman bank atas nama perusahaan Nabila. Jumlahnya sangat besar, 50 miliar rupiah. Ini diajukan 2 bulan lalu. Menggunakan aset inti perusahaan klien saya sebagai jaminan. Kami tidak tahu apa-apa soal ini, bantah Rangga, tapi suaranya naik. Tanda ia berbohong. Oh, benarkah? Raditya mengeluarkan lembar kedua. Di sini, dibutuhkan tanda tangan direktur utama, yaitu Ibu Nabila. Ia menunjuk tanda tangan di bagian bawah. Tapi, ini palsu. Ia mengeluarkan lembar ketiga. Dan ini adalah rekaman CCTV dari sebuah warnet di Kebayoran Baru. Jam 2 pagi. Raditya memutar laptopnya. Layar itu menampilkan gambar buram, tapi cukup jelas. 2 orang, Rangga dan Winda. Mereka terlihat sedang memindai sesuatu. Rangga tampak sedang berlatih meniru tanda tangan Nabila di secari kertas, sementara Winda mengawasinya. Rangga melihat video itu. Ia berhenti bernapas. Ia ingat malam itu. Ibunya yang mendesaknya. Sekali lagi, Rangga, kurang miring. Ayo, demi masa depan kita. Demi Fania. Bank menolak aplikasi itu karena curiga, jelas Raditya. Dan mereka langsung menghubungi klien saya. Saat itulah kami mulai menginvestigasi. Raditya menutup laptopnya. Ia menatap Rangga, lalu Winda, lalu Pak Sastro yang kini berkeringat deras. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Raditya. Nadanya ringan namun mematikan. Ini bukan lagi mediasi perceraian. Ini adalah bukti percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Sang mediator menatap ngeri. Pak Sastro tampak seperti mau pingsan. Winda? Winda akhirnya diam. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini seputih kertas. Nabila menatap Rangga. Aku tidak akan bertanya kenapa kamu melakukannya. Aku sudah tahu. Sekarang, katanya, suaranya mantap. Kamu punya pilihan. Keheningan yang menyusul pernyataan Raditya lebih menakutkan daripada teriakan Winda. Itu adalah keheningan yang padat, penuh dengan realitas yang menghantam. Kata, penjara, menggantung di udara, berkilauan seperti pedang yang siap jatuh. Rangga menatap layar laptop Raditya, lalu ke wajah Nabila. Ia mencari tanda-tanda keraguan, tanda-tanda bahwa ini hanya gertakan. Ia tidak menemukannya. Mata Nabila sedingin baja. Ia tidak sedang bernegosiasi. Ia sedang memberikan vonis. Di sebelahnya, Winda gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup Rangga, ia melihat ibunya tampak tua dan kalah. Arogansinya retak, memperlihatkan kepanikan di baliknya. Pak Sastro, pengacara mereka, adalah yang pertama sadar dari kelumpuhan. Ia tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menyerah. Dan saat ini, kliennya sudah terpojok di depan regu tembak. Ibu Nabila, Pak Raditya, katanya, suaranya serak. Ia menyeka keringat di dahinya. Ini tuduhan yang sangat serius. Tentu kita bisa bicarakan ini baik-baik. Klien saya mereka hilaf. Hilaf? Raditya mengangkat alis.
Memalsukan tanda tangan untuk pinjaman 50 miliar itu. Hilaf? Itu perencanaan, Pak. Perencanaan kejahatan. Baik, baik. Pak Sastro mengangkat tangannya. Apa? Apa yang Ibu Nabila inginkan? Akhirnya, pertanyaan yang tepat. Nabila duduk kembali. Ia menatap lurus ke Rangga. Matanya tidak pernah lepas dari wajah suaminya yang pucat. Pilihannya sangat sederhana, Mas, kata Nabila. Suaranya yang tenang terdengar mengerikan di ruangan itu. Aku memberimu 2 pilihan. Dan kamu harus memilih sekarang. Raditya mengambil alih, meletakkan 2 tumpuk dokumen di meja. Pilihan A, katanya, menunjuk tumpukan pertama. Kami menyebutnya pintu keluar yang mudah. Pak Rangga menandatangani surat perceraian ini. Di dalamnya tertera, perceraian terjadi atas kesepakatan bersama, dan Pak Rangga setuju untuk tidak menuntut harta Gonogini sepeser pun. No. Ia lalu menggeser selembar kertas ke depan Winda. Ibu Winda menandatangani surat perjanjian utang untuk biaya pesta Fania. Penuh, tanpa diskon. Kami akan tarik kembali tawaran 70% tadi. Ia berhenti, membiarkan mereka mencerna. Jika, lanjut Raditya, kalian berdua menandatangani dokumen-dokumen ini di sini, sekarang juga, tanpa perdebatan lagi maka klien saya, ia melirik Nabila, akan melupakan soal map merah ini. Ia tidak akan mengajukan laporan pidana. Ia akan menganggap bukti pemalsuan itu tidak pernah ada. Mata Rangga sedikit bersinar. Ada jalan keluar. Tapi, tambah Raditya, menghancurkan harapan itu. Ada satu lagi. Kalian berdua juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kalian tidak boleh berbicara tentang Nabila, bisnisnya, atau detail perceraian ini kepada siapapun. Tidak ke media, tidak ke teman, tidak ke keluarga. Jika kalian melanggar, kasus pidana itu akan langsung kami buka kembali. Itu adalah pembungkaman total. Dan pilihan B? Bisik Rangga. Suaranya nyaris tak terdengar. Raditya tersenyum. Pilihan B adalah favorit saya. Kalian menolak menandatangani ini. Pak Sastro mau berdebat soal harta Gonogini. Ibu Winda mau berteriak-teriak soal menantu durhaka. Dan saya, ia mengangkat ponselnya, akan menekan tombol panggil cepat nomor 1 di ponsel saya, yang langsung terhubung ke sahabat saya di Polda Metro Jaya. Kami akan menyerahkan map merah ini, lengkap dengan video dan bukti forensik tanda tangan. Kalian berdua akan ditahan sore ini juga. Kamu tidak akan berani. Pekik Winda, menemukan suaranya kembali. Arogansinya kembali dalam sekejap. Kamu tidak akan memenjarakan suamimu, ibu mertuamu. Kamu akan kena karma. Kamu akan. Karma? Nabila memotong. Suaranya setajam silet. Karma adalah apa yang sedang terjadi di ruangan ini, Bu. Karma adalah saat kalian, yang merasa sangat pintar menipu, ternyata tertangkap basah oleh CCTV warnet murahan. Karma adalah saat kalian, yang serakah meminta rumah, malah kehilangan rumah yang kalian tempati. Nabila menatap Winda. Dan ya, saya berani. Jangan uji saya. Setelah ibu menampar saya di depan umum, saya sadar, saya bisa berani melakukan apapun. Winda terdiam. Ia menatap putranya, mencari pembelaan. Rangga, dia mengancam ibumu. Dia. Ibu diam. Itu adalah suara Rangga. Pelan, tapi penuh getaran. Apa katamu? Tanya Winda, tak percaya. Aku bilang diam, Bu. Bentak Rangga, akhirnya meledak. Ia berdiri, menggebrak meja. Pak Sastro dan sang mediator terlonjak kaget. Ini semua karena ibu, teriak Rangga. Jarinya menunjuk lurus ke wajah ibunya. Karena keserakahan ibu. Pesta mewah, rumah, mobil. Aku sudah bilang jangan. Tapi ibu terus memaksa. Nabila itu bodoh. Dia cinta mati sama kamu. Gampang ditipu. Itu kata-kata ibu, kan? Sekarang lihat. Rangga tertawa. Tawa putus asa yang menakutkan. Lihat.
Kita akan masuk penjara. Gara-gara ibu. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah Nabila bayangkan. Rangga, anak ibu yang penurut, akhirnya melawan ibunya. Tapi itu bukan untuk membela Nabila. Itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rangga. Winda tergagap, kaget melihat pemberontakan putranya. Tanda tangani saja, Bu, pekik Rangga. Tanda tangani atau kita berdua busuk di penjara. Rangga tidak menunggu lagi. Ia merebut pulpen dari meja. Ia tidak menoleh ke Pak Sastro. Ia tidak menatap Nabila. Ia hanya menatap tumpukan dokumen perceraian itu. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba menandatangani, tapi tangannya terlalu bergetar. Mas, kata Nabila pelan. Rangga mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh air mata. Ia tampak menyedihkan. Nabila, aku. Tanda tangani, kata Nabila, tanpa belas kasihan. Rangga memejamkan matanya. Dengan satu tarikan napas, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia baru saja menandatangani surat akhir dari kehidupannya yang nyaman. Ia resmi menjadi miskin. Ia resmi bercerai. Raditya menarik dokumen itu dan memeriksanya. Sempurna. Sekarang, semua mata beralih ke Winda. Ibu, kata Raditya, mendorong dokumen perjanjian utang ke hadapannya. Silakan. Winda menatap kertas itu seolah itu adalah ular. Miliaran rupiah. Itu adalah angka yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Aku tidak punya uang. Bisiknya. Kalau begitu, Anda harus cari cara, kata Raditya dingin. Jual perhiasan ibu. Jual rumah kontrakan itu. Kami tidak peduli. Tapi jika dalam 6 bulan utang itu tidak mulai dicicil, kami akan menyita apapun yang ibu miliki. Kamu iblis, jerit Winda. Kamu iblis, Nabila. Ia mengambil pulpen itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu akan mati sendirian. Ia mencoret-coret kertas itu dengan tanda tangannya yang penuh amarah. Dan perjanjian kerahasiaan, kata Raditya, mendorong lembar terakhir. Winda dan Rangga menandatanganinya dengan gerakan kasar. Selesai. Raditya dengan rapi mengumpulkan semua dokumen. Ia memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Map merah berisi bukti pidana itu ia biarkan tertutup di atas meja. Nabila berdiri. Ia merapikan blusnya. Mediasi ini selesai, katanya kepada mediator yang sedari tadi hanya bisa menatap ngeri. Nabila dan Raditya berjalan ke pintu. Nabila, panggil Rangga. Suaranya patah. Nabila berhenti, tapi tidak menoleh. Apa kamu pernah mencintaiku? Tanyanya. Nabila terdiam sejenak. Ia berpikir tentang 5 tahun yang ia sia-siakan. Dulu, katanya pelan. Dulu sekali. Tapi pria yang kucintai itu tidak pernah ada. Itu hanya ilusiku. Selamat tinggal, Rangga. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, diikuti oleh Raditya. Mereka tidak menoleh ke belakang. Di dalam ruangan, Rangga ambruk kembali ke kursinya. Ia menundukkan kepalanya ke meja dan mulai menangis. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena kelemahannya sendiri. Winda duduk mematung. Wajahnya kosong. Amarahnya telah habis, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Pak Sastro mengemasi tasnya dengan cepat. Saya permisi dulu, katanya, kabur dari ruangan itu. Keluarga parasit itu telah dipotong paksa dari inangnya. Sementara itu, di seberang kota, di sebuah kafe murah, Fania duduk sendirian. Ia baru saja menerima telepon dari Kevin, suaminya yang baru seminggu. Kevin tidak akan kembali. Ia telah mengajukan pembatalan pernikahan. Ia menuduh Fania dan keluarganya telah menipunya, berpura-pura kaya padahal penuh utang. Fania kini sendirian, pernikahannya hancur, dan ia baru saja mendapat pesan dari ibunya. Kita dituntut Nabila. Kita harus bayar miliaran. Fania menatap kopi dingin di depannya. Kejatuhan itu kini lengkap. Pintu ruang mediasi tertutup di belakang Nabila dengan bunyi klik yang pelan namun final.
Rasanya seperti pintu penjara yang akhirnya terbuka. Ia dan Raditya berjalan menyusuri koridor steril gedung pengadilan itu tanpa bicara. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang sepi. Di dalam lift yang membawa mereka turun, keheningan terasa pekat. Raditya tidak bertanya. Ia hanya memperhatikan sahabatnya. Nabila berdiri tegak, menatap lurus ke depan pada pantulan buram mereka di pintu lift yang terbuat dari baja tahan karat. Ia tidak terlihat menang. Ia tidak terlihat sedih. Ia hanya terlihat kosong. Saat pintu lift terbuka di lobi yang ramai, dan udara kota yang hangat dan lembab menyambut mereka di luar pintu kaca, barulah Nabila menarik napas. Napas pertama yang terasa benar-benar penuh dan dalam setelah 5 tahun. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raditya pelan, sambil membukakan pintu mobil untuknya. Nabila duduk di kursi penumpang. Ia terdiam sejenak, membiarkan sabuk pengamannya terpasang. Ia memikirkan pertanyaan itu. "Aku." Ia memulai, suaranya sedikit serak. "Aku merasa ringan." Itu adalah kata yang paling tepat. Bukan bahagia. Belum. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia bangun kembali. Tapi beban. Beban berat berupa harapan palsu, kewajiban yang menyesakan, dan rasa bersalah yang dimanipulasi, telah terangkat. Ia merasa ringan, seolah ia bisa terbang. Raditya tersenyum simpul. Ia menyalakan mesin. "Kemana kita, bos? Kantor? Atau?" "Ke penthouse," kata Nabila tegas. "Sudah waktunya aku menempatinya." Minggu-minggu berikutnya adalah proses pembersihan. Perceraian itu disahkan oleh pengadilan dengan kecepatan kilat. Tidak ada banding, tidak ada perdebatan. Rangga dan Winda terlalu takut untuk melawan, terikat oleh ancaman pidana dan perjanjian kerahasiaan. Nabila tidak pernah kembali ke rumah yang ia tinggali bersama Rangga. Ia tidak sanggup. Ia menyewa jasa profesional untuk mengemasi setiap barang pribadi milik Rangga, setiap kemeja, setiap pasang sepatu, setiap foto, dan mengirimkannya dalam kotak-kotak kardus ke alamat kontrakan Winda. Ia juga mengirimkan barang-barang Winda yang tertinggal di rumah itu. Lalu, ia menugaskan Raditya untuk menangani penjualannya. "Aku tidak peduli harganya, Radit," kata Nabila di telepon, sambil berdiri di balkon penthouse barunya, memandangi kota dari lantai 30. "Aku tidak mau untung. Aku hanya mau rumah itu hilang dari daftar asetku. Aku mau memutuskan ikatannya." Rumah itu terjual dalam waktu kurang dari sebulan, dengan harga di bawah pasar. Nabila tidak peduli. Saat akta jual beli ditandatangani, ia mengambil seluruh hasil penjualan bersihnya dan, dalam satu gerakan, mendonasikan semuanya ke sebuah yayasan yang menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. "Ini," katanya pada pengurus yayasan itu, "untuk memastikan perempuan lain bisa mendapatkan kesempatan kedua mereka lebih cepat daripada saya." Itu adalah penutup bab yang sesungguhnya. Penthouse barunya adalah kebalikannya. Rumah lamanya besar, megah, tapi penuh dengan furnitur berat pilihan Winda, dan kenangan buruk. Penthouse ini adalah kanvas putihnya. Letaknya tinggi di atas kota, dengan jendela-jendela raksasa dari lantai ke langit-langit yang membiaskan cahaya matahari. Ia seperti berada di menara gading, aman dan tidak tersentuh. Ia mengisinya sendiri, pelan-pelan. Tidak ada barang-barang mewah yang mencolok. Ia memilih furnitur yang bersih, modern, dan fungsional. Sofa abu-abu yang nyaman, meja kerja dari kayu solid, dan sistem suara terbaik untuk mendengarkan musik klasik. Di dinding, ia tidak menggantung foto pernikahan yang palsu. Ia menggantung karya seni abstrak dari seniman lokal. Ruangan favoritnya adalah kantor rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya. Disinilah ia merasa paling hidup. Tanpa drama keluarga yang menguras energi dan fokusnya setiap hari, pikiran Nabila menjadi setajam laser. Ia mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk bisnisnya, Nabila Cosmetics. Dan perusahaannya berkembang pesat. Suatu pagi, 6 bulan setelah perceraian, Nabila memimpin rapat dewan direksi. Ia tidak lagi memakai blus sutra yang lembut dan rok pensil. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna biru tua yang tegas.
Auranya berbeda. Dulu ia pemimpin yang baik, sekarang ia pemimpin yang hebat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, katanya, suaranya memenuhi ruang rapat. Laporan kuartal ketiga kita sangat baik. Tapi saya tidak mau kita puas sampai di sini. Ia menekan tombol di depannya. Layar raksasa di dinding menampilkan peta Asia Tenggara. Pasar domestik sudah kita kuasai. Lanjutnya, sudah waktunya kita berhenti menjadi pemain lokal. Saya mau nama Nabila Cosmetics ada di Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok dalam 18 bulan ke depan. Ada kegemparan kecil di ruangan itu. Itu adalah target yang sangat agresif. Nabila, kata salah satu direktur seniornya, pria yang sudah bersamanya sejak awal, itu ambisius. Infrastruktur kita belum siap. Kita butuh modal, kita butuh koneksi, dan kita butuh rencana eksekusi yang sempurna. Potong Nabila, tapi tidak dengan kasar. Ia tenang dan penuh percaya diri. Dan saya sudah siapkan ketiganya. Ia memaparkan rencananya. Strateginya brilian, tanpa celah. Ia sudah menghabiskan 3 bulan terakhir bekerja hingga larut malam, merancang setiap detail. Ia sudah menghubungi calon investor di Singapura. Ia sudah mengidentifikasi mitra distribusi potensial di Thailand. Ia sudah melakukan semua pekerjaan rumahnya. Timnya ternganga. Mereka melihat Nabila yang baru. Nabila yang tidak ragu-ragu, yang tidak terdistraksi, yang visinya jelas. Saya akan terbang ke Singapura minggu depan untuk bertemu dengan venture capital itu, katanya. Saya tidak akan kembali tanpa komitmen pendanaan. Jadi, siapkan semua data yang saya butuhkan. Saya mau kita semua siap. Rapat itu ditutup dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan formalitas, tapi tepuk tangan yang tulus penuh kekaguman. Malam itu, Nabila tidak merasa lelah. Ia merasa bersemangat. Ia berdiri di balkon penthouse-nya, segelas teh hangat di tangan. Ia menatap lampu-lampu kota. Ia memikirkan rapat tadi, tentang rencana ekspansi internasionalnya. Ia teringat sejenak pada Rangga. Ia bertanya-tanya, apa yang akan Rangga katakan jika melihatnya sekarang? Mungkin Rangga akan bilang ia terlalu ambisius, atau menyuruhnya pelan-pelan, atau, yang lebih mungkin, menanyakan berapa banyak uang yang akan ia dapatkan. Dan ia teringat pada Winda. Winda mungkin akan mencibir, mengatakan bahwa perempuan tidak seharusnya bekerja terlalu keras, bahwa ia seharusnya fokus mengurus suami. Lalu Nabila tersenyum. Mereka tidak ada lagi. Suara-suara beracun itu telah hilang dari kepalanya. Yang tersisa hanyalah suaranya sendiri. Dan suaranya mengatakan, lanjutkan. Lebih tinggi lagi. Lebih jauh lagi. Ia tidak lagi melarikan diri dari masa lalu. Ia sedang berlari kencang menuju masa depannya. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang penyintas. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa utuh. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia telah membangun kembali dirinya sendiri, kepingan demi kepingan, menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh tamparan siapapun. Ia bebas. 1 tahun telah berlalu. Malam itu, Nabila duduk di meja terbaik di Skylake Lounge, sebuah restoran fine dining eksklusif di puncak gedung pencakar langit tertinggi di kota. Di luar jendela-jendela raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit. Lampu-lampu kota berkelip seperti hamparan berlian di bawah langit malam yang pekat. Ia mengenakan gaun malam berwarna hijau zamrud yang sederhana namun memancarkan kemewahan yang tidak berteriak. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan sepasang anting berlian kecil. Ia tampak bersinar, tenang, dan berkuasa. Di seberangnya, duduk Raditya. Ia tampak sama tajamnya dalam setelan jas yang dirancang khusus. Mereka bukan lagi hanya klien dan pengacara. Setelah keberhasilan ekspansi internasional, Nabila mempromosikan Raditya menjadi kepala dewan direksi dan penasihat hukum utama perusahaannya, Nabila Cosmetics International. Lebih dari itu, ia adalah sahabat terdekatnya. Satu-satunya pria yang ia percayai sepenuhnya. 2 gelas sampanye terbaik diangkat. Untuk kesepakatan Tokyo, kata Raditya, tersenyum.
Aku harus akui, Nabila, setahun lalu kamu bilang mau ekspansi. Aku pikir kita akan buka 1-2 toko di Singapura. Aku tidak menyangka kita akan menandatangani kontrak distribusi eksklusif untuk seluruh Jepang. Nabila tertawa pelan. Tawa yang kini lepas dan ringan. Dan aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Radit, negosiasimu di Osaka minggu lalu itu legendaris. Tim hukum di sana tidak tahu apa yang menghantam mereka. Mereka meremehkan kita, kata Raditya, menyesap sampanyenya. Kesalahan besar. Selalu, sahut Nabila. Mereka tertawa bersama. Mereka berbicara tentang rencana peluncuran produk baru, tentang strategi pemasaran untuk Korea Selatan, tentang pabrik baru yang akan mereka bangun di Vietnam. Percakapan mereka mudah, setara, dan penuh energi positif. Saat sedang menunggu hidangan penutup, Nabila melamun sejenak. Ia memandang keluar jendela, ke pemandangan kota yang menakjubkan di bawahnya. Ia merasa seperti sedang menatap peta miliknya. Matanya secara acak mengamati jalanan di bawah. Lalu lintas di persimpangan utama tampak padat. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tengah kemacetan itu, sebuah mobil taksi online berwarna putih, model city car murah, berhenti. Pengemudinya tampak frustrasi. Ia membanting setir. Kemudian, ia keluar dari mobil, mengenakan kemeja seragam taksi yang tampak kusam dan kebesaran di tubuhnya yang kurus. Ia berdebat sengit dengan seorang penumpang yang baru saja turun. Penumpang itu tampak marah dan menunjuk-nunjuk. Pengemudi taksi itu balas berteriak. Suaranya tentu saja tidak terdengar dari lantai 68. Wajahnya kusut, tidak terawat, dengan brewok beberapa hari. Matanya menyiratkan kelelahan dan keputusasaan yang kronis. Nabila menyipitkan matanya. Ia mengenali wajah itu. Itu Rangga. Nabila merasakan sedikit kejutan, tapi bukan syok. Lebih seperti konfirmasi. Ia mendengar dari beberapa mantan karyawan Rangga, yang kini bekerja untuknya, bahwa Rangga telah dipecat dari bank beberapa bulan setelah perceraian. Skandal itu, ditambah dengan perilakunya yang menjadi tidak menentu dan depresi, membuatnya menjadi beban bagi perusahaan. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor keuangan lagi. Nama keluarganya sudah tercoreng. Dan kini, ia menjadi sopir taksi. Berdebat di jalanan karena masalah kecil. Nabila mengalihkan pandangannya. Tidak mau merusak malamnya dengan bayangan itu. Tapi saat ia mengalihkan pandangan, matanya menangkap pemandangan lain di trotoar yang sama, tak jauh dari tempat Rangga terjebak macet. Di bawah lampu jalan yang oranye dan kasar, di depan sebuah ruko kecil yang menjual pakaian murah, dua wanita sedang berdebat. Yang satu lebih tua, mengenakan daster lusuh dan kardigan pudar. Ia tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya tipis dan berantakan. Ia sedang berusaha menutup pintu gulung ruko itu. Ia Winda. Yang satu lagi lebih muda, mengenakan celana jeans ketat yang pudar dan atasan yang terlalu mencolok. Riasannya berantakan. Ia Fania. Mereka berdebat. Fania tampak merengek, meminta sesuatu. Winda, dengan wajah lelah dan marah, mendorong Fania. Fania balas mendorong. Mereka bertengkar seperti dua orang asing di pinggir jalan. Raditya, melalui jaringannya, telah memastikan Winda membayar utang pesta itu. Setiap bulan, sebagian besar gaji Winda, yang kini bekerja sebagai penjaga toko pakaian murah itu, langsung dipotong untuk mencicil utangnya. Itu adalah utang yang mungkin tidak akan lunas seumur hidupnya. Dan Fania, Fania, suaminya yang licik, Kevin, telah berhasil membatalkan pernikahan mereka hanya beberapa minggu setelah skandal itu, dengan alasan penipuan. Ia mengklaim Fania dan keluarganya telah berbohong tentang kekayaan mereka. Fania, tanpa keahlian, tanpa uang, dan kini tanpa kecantikan yang terawat, tidak punya pilihan selain kembali tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan sempit mereka, hidup dari